Shalom rekan-rekan PI GSJA Jawa Barat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar rekan-rekan semuanya? Doa saya rekan-rekan semua dalam kondisi yang baik dan sehat, serta mengalami dan merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 19-21. Dan renungan yang saya ingin bagikan hari ini saya kasih judul Kemarahannya Sekejap, Kemurahannya Selamanya. Terambil dari pasalnya yang ke-19 ayat 24 dan 25, demikian bunyinya. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Pasal 19 ini berbicara mengenai nubuatan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan bernama Yesaya. Dan kalau kita membaca sepanjang pasal ini, maka kita akan melihat dua bagian yang luar biasa. Di bagian yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, itu berbicara mengenai hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang negatif, yaitu murka dan kemarahan Allah atas bangsa Mesir yang karena dosa mereka menentang Allah, mereka menolak kehendak Allah, mereka menolak rencana dan kerinduan Allah atas umatnya untuk mereka bisa keluar dari Mesir dan beribadah kepada Tuhan pada saat itu. Dan pada akibatnya, karena dosa mereka, akibatnya luar biasa. Allah begitu murka, Allah begitu marah atas kehidupan bangsa itu, sehingga Allah menimbulkan kekacauan, penderitaan yang luar biasa atas mereka. Tetapi, seperti pertandingan bola, semuanya itu berubah. Suasana, situasi, dan keadaan berubah di ayat yang ke-18 sampai dengan 24. Atau 25, bahkan saya menyebut ini adalah sebuah ending yang luar biasa, beautiful and beautifully, berakhir dengan sesuatu yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya sebut akhirnya begitu luar biasa? Karena pada akhirnya bangsa Mesir ini mengenal Tuhan. Bangsa Mesir ini takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, bahkan disejajarkan Tuhan, disandingkan sejajar dengan umatnya yang sangat dia kasihi, yaitu bangsa Israel. Bukankah ini sebuah kisah yang sangat luar biasa? Kemarahan Tuhan hanya sekejap, tetapi kemurahannya itu untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar mengikuti dan memiliki karakter daripada Bapa kita yang ada di sorga. Karena ada istilah mengatakan like father, like son. Sama seperti bapaknya, demikian juga anaknya. Kalau kita mengklaim diri kita adalah anak-anak Tuhan, bukankah seharusnya kita juga memiliki karakter yang seperti dia, Bapa kita yang di sorga, di mana kita tidak boleh menyimpan ketidaksukaan kepada seseorang, tidak boleh menyimpan kebencian, kepahitan, kemarahan, kemurkaan, yang sampai kita berkata, sampai mati aku nggak mau berkawan dengan dia, sampai mati aku nggak mau kenal dia, sampai mati aku tidak mau menyapa dia. Sangat menyedihkan, bukan? Karena Bapa, Saudara, dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidaklah seperti demikian. Dan kita harus belajar yang kedua, bahwa terkadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ketika Allah punya rencana, kehendak, dan kerinduan atas kehidupan saudara, ada halangan, ada tantangan yang luar biasa. Dari orang-orang yang menolak kita, dari orang-orang yang membenci kita, dari orang-orang yang menghalangi kehendak Allah digenapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ingat bahwa semuanya itu bisa berubah manakala mereka melihat dan mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga tidak menutup kemungkinan orang-orang yang hari-hari ini mungkin menentang pelayanan, menolak gereja, menolak pekerjaan Tuhan dimanapun saat ini Tuhan izinkan kita berada, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat Allah bisa panggil mereka, bahkan Allah bisa pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah berdoa meminta kemurahan Tuhan memenuhi hati kita, agar dari hati kita pun akan mengalir kemurahannya atas mereka. Karena pada akhirnya seperti istilah mengatakan love will prevail, love never fail. Kasih itu tidak akan pernah gagal.
kasih itu akan mengalahkan segalanya. At the end of the day, kasih itu akan mengalahkan semua kebencian, mengalahkan semua penolakan, dan pada akhirnya orang-orang itu akan percaya dan mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk provinsi kita, khususnya Jawa Barat, yang masih dikenal sebagai the biggest unreached people group in the world, yang dikenal sebagai kelompok suku terbesar yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar di provinsi ini, di kota-kota di mana Tuhan tempatkan, disitulah gereja akan menyatakan kemurahannya kepada mereka, sehingga satu saat kemurahannya melembutkan mereka. Kemurahan Tuhan menghancurkan kekerasan, kebencian mereka, dan membalikkan keadaan mereka menjadi kekasih Tuhan, menjadi umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.